Oke, saya record. Sebentar saya tampilkan. Kemarin saya dikasih dua paket soal. Ini 18 U ya. Oh, ini jawabannya. Soalnya ini. Jadi ini soalnya. Oke, sebelum sebelum itu, kalau misalkan nggak jelas, kalau pakai HP bisa diperbesar. Eh, apakah gambarnya bisa terlihat dengan jelas? Kalau nggak jelas bisa di zoom in. Jelas, Jelas, Mas. Mas. Oke, nanti Terlihat. kalau nggak jelas. Oke, oke. Ini soal dari 18 U. Jadi karena ini kelas pendidikan, jadi ini kelas U. Dosennya Bunian. Oke, sebelum itu dosennya siapa kelas ini? Bunian. Bunian. Oke, ya sama berarti. Kayak Bunian. Eh, ini soal tahun kemarin berarti 2020. Waktunya 100 menit. Soalnya ada berapa ini? Ada 5. Di sini ada beberapa ketentuan. Ketentuannya nggak begitu penting. Cuman ketentuan yang penting ini eh, ada notasi beta ya, variabel beta yang mana beta ini bukan variabel, tetapi bilangan yang nilainya berbeda sesuai dengan NIM terakhir, digit terakhir dari NIM ditambah 2. Karena kebetulan NIM saya itu 5, maka saya tambah 2 jadi 7. Jadi mungkin nanti jawabannya bisa beda-beda ya, jelas beda-beda karena kan pengaruh dari si beta ini. Tapi kalau ada yang sama juga nggak apa-apa. Sekilas kalau 5 soal ini ya memang ciri khasnya Android jawabannya agak panjang-panjang. Tapi yang biasanya yang panjang itu yang titik limit ini. Yang paling panjang itu titik limit memang. Eh, selain itu mungkin jawabannya nanti bisa lebih lebih pendek, lebih pendek. Nomor satu, misalkan A adalah himpunan yang isinya 4 ditambah 3 per beta dikali N, di mana N-nya bilangan asli. Tentukan atau temukan eh, semua titik limit dari A. Jelaskan jawabannya. Berarti ada dua hal yang kita jawab. Kita menemukan semua titik poinnya, titik limitnya, dan kita menjelaskan jawabannya. Kira-kira bentar ini kayaknya jelas nggak ya? Bisa bisa jelas nggak ya? Nanti setelah ini saya kirimkan PDF-nya di grup. Bisa dilihat nggak ya ini angka-angkanya? Iya, Mas, bisa Bisa, sangat Mas. jelas. Oke, oke. Nanti saya kirimkan PDF-nya ke grup setelah ini. eh ini kan kita disuruh menentukan semua titik limit dari himpunan A. Karena saya juga bukan tidak begitu ahli ya dalam analisis, maka trik yang saya gunakan itu dulu ya sampai sekarang itu apa meniru dari proses pembuktian yang ada di bukunya Bu Manu Harawati itu. Jadi kebetulan kan yang A ini benar-benar mirip sama yang di buku. Cuman yang di buku itu contohnya kalau nggak salah seper N. Nah, seper N itu sebenarnya sama persis dengan ini. Cuman kan seper N-nya diganti 3/7 N kemudian ditambah 4 aja. Jadi pasti alur pembuktiannya juga juga mirip, mirip-mirip banget. Sebenarnya sebelum kita mengerjakan, sebelumnya kita menduga dulu. Kita kira-kira ini akan punya titik limit di mana. Karena ini himpunan yang berlubang ya, artinya dia itu bentuknya kalau di garis bilangan kan dia itu bentuknya titik-titik-titik begitu, bukan suatu garis. Tapi kalau kita perhatikan 3/7 N ini, N-nya kan makin besar. Jadi 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3. Semakin besar yang bawah, nanti kan dia semakin menuju 0. Jadi nilai 3/7 per N ini lama-lama akan menuju 0 juga. Berarti lama-lama nanti dia menuju 4 tambah 0. Jadi kira-kira barisan ini akan konvergen menuju ke 4. Tapi itu masih dugaan. Karena itu juga meniru dari bukunya Bu Manu itu 1/N itu kira-kira dia konvergen ke 0. Maka satu-satunya titik limitnya adalah 0. Di sini saya juga menggunakan cara yang sama. Karena 4 plus 3/7 N ini kan eh, bilangan pertamanya 4 plus 3/7. Kemudian yang kedua 4 plus 3/14. Artinya yang paling besar berarti kan dia 4 plus 3/7. Dan yang paling kecil pasti dia nggak sampai 4.
Karena untuk n berapapun, dia nggak sampai 0. Hanya limitnya saja yang sampai 0. Maka di sini saya bagi berdasarkan itu. Yang pertama saya ambil kasus untuk X yang lebih kecil dari 4. Jadi kenapa ini dipilih X lebih kecil dari 4? Karena himpunan ini dia nggak sampai 4. Maka nanti tentu kita selidiki sendiri untuk X sama dengan 4. Dan kita selidiki sendiri untuk X yang lebih kecil 4. Nah, untuk yang X lebih dari 4, nanti lebih ribet lagi. Untuk X yang lebih kecil dari 4, karena kita menduga ini bukan titik limitnya, maka kita harus menemukan sebuah jari-jari ya, atau epsilon, yang mana nanti persekitaran dari jari-jari tersebut, apabila diiriskan dengan himpunan A dikurangkan dengan si X itu, mestilah himpunan kosong. Maka caranya, tentu kalau katanya Pak Jafar dulu, cara yang paling mudah adalah bagi kita yang susah berpikir abstrak, biasanya dicoret-coret dulu di garis bilangan. Jadi dicoret-coret dulu, kemudian di apa ya, diperkirakan kira-kira mana sih yang nggak memuat 4 plus 3/7n itu. Itu cara, tapi cara yang tidak ditulis. Jadi itu skema berpikir kita. Kemudian yang ditulis ya hanya formalnya saja. Mungkin yang pengen tahu lebih jelas bisa lihat YouTube-nya Pak Jafar kalau nggak salah. Muhammad Jafar itu. Saya kemarin beberapa waktu saya kuliah dulu juga perhatikan itu. Dan itu lebih mudah bagi kita yang susah berpikir abstrak. Tapi bagi kalian yang sudah pintar berpikir abstrak, nggak ada masalah. Oke, di sini saya menemukan sebuah epsilon, yaitu 4 min X. Yang mana nanti persekitarannya akan ketemu di antara 2X min 4 dan 4. Sebenarnya ini nggak perlu ditulis, cuman karena masih di awal, saya pengen memberitahu kalau kira-kira nanti persekitarannya ada di sini. Karena kan tadi epsilonnya 4 min X. Sementara persekitaran titik X dengan jari-jari epsilon, berarti kan himpunan titik-titik yang jaraknya dengan X sebesar epsilon. Pakai definisi nilai mutlak itu, nanti dipecah, kiri kanan, dijumlahkan, nanti ketemu ini, 2X min 4 dan 4. Hanya saja cukup perhatikan bahwa di sini X-nya lebih kecil dari 4. Nah, karena kalau nggak salah, karena persekitaran X dengan jari-jari epsilon, itu kalau diiriskan A, dikurangkan si X, yaitu X yang lebih kecil dari 4, itu sama dengan himpunan kosong. Dari mana ini tahu? Kita kembali ke persekitaran ini. Persekitaran ini berada di antara 2X min 4 sama 4. Artinya apa? Artinya berarti dia di sebelah kirinya titik 4. Jadi kalau digambar di garis bilangan, titik-titik ini berada di sebelah kirinya titik 4. Sementara himpunan A itu berada di sebelah kanannya titik A. Itu bahasa gampangnya begitu. Otomatis ya nggak ada dong irisannya antara persekitaran sama si A. Ini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Jelas nggak ada. Karena 4 nggak termasuk ya. Ini 4-nya juga kurungnya kurung apa namanya? Kurung begitu. Bukan kurung siku. Otomatis irisan dari persekitaran dan A nggak ada. Nah, apalagi kalau dikurangkan si X, jelas nggak ada. Maka kita tulis himpunan kosong. Karena dia memenuhi definisi ini, maka dia dikatakan tidak merupakan titik limit dari himpunan A. Jadi, setiap bilangan yang lebih kecil dari 4 bukanlah titik limit dari A. Kemudian, kita ambil X sama dengan 4. Dari mana ide mengambil X sama dengan 4? Ide ini muncul karena himpunan A, itu kira-kira dia menuju 4, tapi nilainya nggak sampai 4. Maka kita menduga bahwa 4 itu titik limitnya. Ini kan limit barisan ini sebenarnya nggak sama persis, cuman mirip lah dengan konsep limit di fungsi. Jadi kira-kira dia menuju kemana? Wah, kira-kira dia menuju ke 4. Maka titik 4 ini bisa kita duga bahwa dia adalah titik limit. Kalau kita ingin menduga bahwa dia titik limit, berarti kita harus membuktikan bahwa untuk sebarang epsilon yang ada, yaitu epsilon positif, kita harus menemukan sebuah bilangan yang
dia ada di persekitaran, dia juga ada di A, dan dia bukan 4. Siapakah dia? Nah, ini tugas kita. Di sini untuk setiap epsilon positif, ada N bilangan asli, sehingga 0 lebih kecil seper N lebih kecil epsilon. Ini saya lupa namanya. Tapi ada ini di bukunya Bu Manu. Ini namanya teorema apa ya? Ada. Jadi ini itu ingin mengatakan bahwa untuk setiap bilangan epsilon itu pasti ada kok yang lebih kecil lagi, yaitu bilangan seper N. Dan seper N ini lebih dari 0. Suatu contoh ya, misalkan epsilonnya setengah, berarti N-nya dipilih 4 aja. Kalau epsilonnya 1/1 juta, N-nya dipilih 2 juta. Nah, sebenarnya secara logika kita sudah bisa mengatakan bahwa ya kayaknya ini benar. Nah, pembuktian kebenaran ini sudah ada di buku. Saya rasa nggak perlu membuktikan ini karena pasti juga sudah dibahas di kelas. Karena kalau semuanya dibuktikan, wah jawabannya bisa satu buku. Nah, karena kita sudah punya ini, menganalogikan dengan itu, maka ada N bilangan asli, sehingga, nah ini apa yang saya lakukan? Ini kan sudah kita ketemu kesamaan, ketak samaan ini. Beda ya. Kalau ketak samaan itu sudah diketahui bahwa itu benar. Kalau pertak samaan itu belum tahu kalau itu benar. Nah ini kan, ini sudah tahu kalau ini benar. Dari mana? Ada pembuktiannya. Nah, ini saya kalikan 3/7. Mengalikan dengan 3/7 diperbolehkan, katanya analisis real. Karena 3/7 itu bilangan positif. Jadi tidak mengubah tanda. Kemudian, ketika ruas saya tambahkan 4. Jadi dikalikan 3/7 ditambah 4. Sehingga jadi seperti ini. Ada bilangan asli yang memenuhi 4 lebih kecil 4 plus 3/7 N lebih kecil 4 plus 3/7 epsilon. Nah, gunanya apa ini? Gunanya adalah kita ingin mengatakan bahwa ada kok bilangan-bilangan yang bentuknya 4 plus 3/7 N di antara 4 dan 4 plus 3/7 epsilon. Terus kenapa kalau ada itu? Kalau ada ini, kita kan pengen mencari persekitaran titik 4 dengan jari-jari epsilon. Berarti kan titik-titik itu berada di antara himpunan yang lebih dari 4 min epsilon, lebih kecil dari 4 plus epsilon. Padahal ini loh, 4 plus 3/7 N ini lebih dari 4. Jelas kalau dia lebih dari 4, pasti lebih dari 4 min epsilon. Nah, karena dia juga lebih kecil dari 4 plus 3/7 epsilon, ya jelas bahwa dia lebih kecil dari 4 plus siapa ini? Epsilon. Karena si epsilon ini, apa namanya, sebarang bilangan, sebenarnya menuliskan 3/7 epsilon, dan si epsilon bisa digantikan ekspresinya. Karena 3/7 epsilon ini akan sama dengan epsilon ketika epsilon yang dipilih berbentuk 7/3 epsilon. Tapi di sini yang saya maksud adalah si 4 plus 3/7 N ini pasti di sebelah kirinya 4 plus epsilon. Karena jelas bahwa 3/7 epsilon itu lebih kecil dari epsilon. Karena epsilon itu positif. Nah, kenapa memang kalau ini berada di antara 4 dan 4 plus epsilon? Berarti 4 plus 3/7 N ini ada di dalam apa tadi? Persekitaran titik 4 dengan jari-jari epsilon. Dan dia juga ada di himpunan A. Ya jelas karena bentuknya sama dengan himpunan A. Sekarang yang terakhir, apakah dia sama dengan 4? Ya jelas tidak. Karena 4 plus 3/7 N. Dia akan sama dengan 4 kalau 3 plus 7 per N sama dengan 0. Untuk sebarang N bilangan asli, 3/7 N tidak pernah sama dengan 0. Siapa yang menjamin? Saya lupa siapa yang menjamin. Nah, berarti persekitaran titik 4 dengan jari-jari epsilon diiriskan dengan himpunan A, dikurangkan titik 4, bukan himpunan kosong. Meskipun kita tidak dapat menyebutkan siapa dia, tapi kita dapat mengatakan keberadaannya, yaitu ada kok nanti 4 plus 3/7 N. Meskipun sekarang kita tidak bisa menyebutkan siapanya, tapi kita bisa mengatakan bahwa, membuktikan bahwa ada.
Nah, karena buktinya kuat, maka kita dapat mengatakan bahwa X sama dengan 4 itu titik limit dari A. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah paham betul dengan konsep-konsep seperti ini. Tapi sebagian juga mungkin ada yang belum paham. Kalau yang belum paham nanti bisa buka, kalau yang punya buku tapi, bukunya Bu Mano itu ada pembuktian limit A1 per N. Buktinya mirip. Nah, sekarang yang ketiga. Tadi kita sudah menguji X yang lebih kecil 4 dan X sama dengan 4. Sekarang kita mau menguji X yang lebih dari 4. Nah, tetapi X lebih dari 4 tentu kita harus pecah-pecah. Kenapa? Karena ada yang di himpunan A dan ada yang tidak. Nah, kita harus memisah-misah mana yang ada di A, mana yang tidak, mana yang merupakan titik-titik ujung dari interval. Apa pentingnya? Biasanya titik ujung interval kan ya bisa jadi titik limit, tapi belum tentu bisa jadi. Maka kita harus menyelidiki, tidak boleh langsung menganggap sama. Oleh karena itu, pertama kita akan menyelidiki bilangan-bilangan yang berbentuk 4 plus 3 per 7N. Jelas bilangan-bilangan ini adalah bilangan yang ada di himpunan A. Nah, sekarang kita pecah jadi dua, yaitu ketika N-nya 1 dan ketika N-nya tidak 1. Kenapa memang kalau N-nya 1? Kalau N-nya 1, 4 plus 3 per 7 kali 1, berarti 4 plus 3 per 7 ya. Itu adalah titik yang paling besar nilainya. Artinya titik yang paling kanan. Iya kan, karena dia kan sebelumnya kan dia kan semakin ke kiri, semakin ke kiri, semakin ke kiri, semakin menuju bilangan 4. Maka 4 plus 3 per 7 ini, wah ini HMC-nya baru balas. Oh, jadi Mas kelas 19 U. Oh, sudah mulai. Oke. Nah, mungkin nggak apa-apa ya, HMC. Nah, sekarang kita ingin menyelidiki kalau N-nya 1. Kalau N-nya 1 berarti kan 4 plus 3 per 7. Artinya ini batas yang sebelah kanan. Oke. Nah, kalau N-nya 1, ada kok jari-jari epsilon yang besarnya 3 per 14. Sebagian mungkin bingung, dari mana ini 3 per 14? 3 per 14 ini diperoleh dari suku pertama dikurang suku kedua. Suku pertamanya kan 4 plus 3 per 7. Suku keduanya kan 4 plus 3 per 14. Kurangkan aja. 4 plus 3 per 7 dikurangkan 4 plus 3 per 14. Nanti ketemu 3 per 14. Oke, di sini saya juga ingin mengatakan bahwa ketika epsilon yang seperti ini itu apa namanya memenuhi ya, maka nanti epsilon yang lebih kecil dia juga memenuhi. Jadi ini sebenarnya jawabannya tidak tunggal. Tidak harus 3 per 14 begini. Misalkan kalian mau mengatakan 3 per 100. Wah, itu benar. Tapi pertanyaannya dari mana ide itu? Oke. Kalau kalian mengatakan bahwa 3 per 100 lebih kecil kok dari 3 per 14, oke itu logis. Jadi begitu. Sehingga persekitaran titik X, X-nya berarti di sini adalah 4 plus 3 per 7. Dengan jari-jari epsilon, berarti epsilonnya 3 per 14. Berarti kita kalau mau berpikir dulu ya, berarti kira-kira persekitarannya ada di mana? Persekitarannya kira-kira ada di sebelah kanannya 4. Wah, saya bingung bayangannya. 4 plus 3 per 7 dikurangkan 3 per 14. Kemudian yang kanannya 4 plus 3 per 7 ditambah 3 per 14. Dia mepet sekali sebenarnya. Karena mepet di 4 plus 3 per 14. Tapi karena persekitaran kan kurungnya bukan kurung siku, kurung buka. Berarti kan 4 plus 3 per 17 bukan anggota persekitaran. Meskipun 4 plus 3 per 11 sudah masuk anggotanya A. Tapi karena kurungnya bukan kurung siku, wah masih aman. Itu katanya aman. Kalau mau lebih aman, ambil yang lebih kecil aja. 3 per 28. Mau yang lebih aman lagi, ambil yang lebih kecil lagi. Oke. Sehingga kalau dia diiriskan dengan A, yang nggak ada. Diiriskan dengan A aja udah nggak ada. Apalagi dikurangkan dengan si X. Ya tambah nggak ada lagi. Nggak ada. Nggak ada. Maka karena nggak ada ya, dia bukan titik limit dari A. Sekarang, kalau N-nya nggak satu. Kenapa sih kita harus melidiki kalau N-nya nggak satu? Karena ini adalah titik-titik di himpunan A. Jadi kita pengen mengatakan bahwa titik-titik itu bukan titik limit kok. Karena dia titiknya berlubang-lubang kok. Kira-kira begitu.
Nah, analogi ya, menganalogikan dengan cara yang pertama, kita bisa menganalogikan dengan ini. Kita bisa mengambil epsilon, yaitu selisih antara suku ke N dengan suku ke N plus 1. Jadi ini adalah awal ceritanya adalah 4 plus 3 per 7N dikurang 4 plus 3 per 7 dikali N plus 1. Karena 4 dikurang 4 itu 0, maka bentuk yang paling sederhana adalah ini. Bisa diselesaikan lagi sih, tapi nggak perlu. Sehingga, oke, saya ingin mengatakan juga bahwa ketika epsilon ini benar, maka epsilonnya lebih kecil juga benar. Jadi setengahnya ini juga benar. Sehingga persekitaran titik X dengan jari-jari epsilon, kalau diiriskan A aja, itu udah nggak ada. Ya ada sih, cuman si dia sendiri. Si ini 4 plus 3 per 7N sendiri. Tetapi kalau dikurangkan dengan X, oke, berarti saya salah ya. Ini juga ada, tapi 4 plus 3 per 7. Kalau dikurangkan 4 plus 3 per 7 berarti 9 kosong. Oke, oke, koreksi. Sekarang kalau di sini dia juga ada kok, tapi cuma 4 plus 3 per 7N. Kalau dikurangkan si X, 4 plus 3 per 7N, ya nggak ada. Koreksi ya, tadi yang pertama tadi saya salah ngomong. Harusnya ada, tapi dikurangkan X jadi nggak ada. Nah, karena jadi I-nya himpunan kosong, maka ya dia bukan titik limit. Oke, apa yang saya koreksi tadi? Yang saya koreksi tadi adalah sebenarnya persekitaran titik X dengan jari-jari epsilon diiriskan dengan A itu masih ada isinya. Isinya adalah 4 plus 3 per 7. Kalau dikurangkan dengan X, nggak ada. Oke, itu kemudian yang keempat. Yang keempat sekarang kita kan tadi sudah menyelidiki himpunan-himpunan A. Sekarang kita ingin menyelidiki titik-titik yang berada di antara isi-isi himpunan A. Jadi titik-titik yang berada di antara 4 plus 3 per 7N plus 1 dan 4 plus 3 per 7N. Tentu N ini adalah bilangan asli. Boleh ditambahkan. Nah, ada kok epsilon yang paling kecil di antara X dikurang 4 plus 3 per 7N plus 1 dan 4 plus 3 per 7N dikurang X. Dari mana ide ini muncul? Ide ini muncul karena kita tahu bahwa di dalam himpunan A tadi isi-isinya adalah 4 plus 3 per 7N, 4 plus 3 per 7N plus 1, dan seterusnya. Berarti kita harus mencari persekitaran. Sehingga nggak sampai menyentuh itu. Nah, karena X dan ini ya, dua X ini kan berada di antara dua suku ini. Karena X ini kan kita nggak tahu pastinya dia lebih dekat kemana. Jangan-jangan ketika kita ngambil jarak yang segini, wah dia lebih dekat ke sini. Ternyata dia lebih dekat ke sini, kemudian kita ambil jarak yang segini, wah dia akan menerobos, mengambil yang titik A. Otomatis nanti kita gagal membuktikan bahwa dia enggak beririsan, ternyata dia beririsan. Maka yang paling aman adalah diambil mana yang paling kecil di antara jarak X ke kiri dan jarak X ke kanan. Siapa kiri dan kanan? Kiri dan kanan yang saya maksud adalah titik-titik anggota himpunan A. Ya, ini hanya bahasa verbal saja. Oke, kalau begitu, karena kita sudah mengambil mana yang paling kecil, berarti aman. Persekitaran titik X dengan jari-jari epsilon. Kalau diiriskan A, itu nggak ada. Apalagi dikurangkan dengan si X. Ya, kosong. Karena kebetulan X-nya bukan anggota A. Maka sebelum dikurangkan X pun sudah nggak ada. Apalagi dikurangkan dengan X. Ya, tambah nggak ada. Maka X bukan titik limit A. Kemudian, terakhir, yang belum kita uji adalah untuk X lebih dari 4 plus 3 per 7. Karena kita tadi sudah menghitung 4 plus 3 per 7, yaitu ketika 4 plus 3 per N, ketika N-nya diganti 1. Nah, ada epsilon, yaitu X dikurang 4 plus 3 per 7. Karena X-nya ini di sebelah kanan yang 4 plus 3 per 7, berarti kita bisa ambil jarak antara X dan 4 plus 3 per 7. Jaraknya kita ambil segitu. Sehingga nanti persekitarannya ya paling mepet ya ke 4 plus 3 per 7. Karena persekitaran ini pakai kurung buka, berarti 4 plus 3 per 7-nya udah nggak boleh ikut. Nah, berarti
Di sebelah kanannya kan udah nggak ada lagi. Di sebelah kanan yang 1437 kan udah nggak ada lagi anggota A. Ya berarti nggak ada dong kalau diiriskan dengan si A. Apalagi dikurangkan dengan X. Ya tambah nggak ada. Karena X-nya juga bukan anggota A. Berarti si X ini juga bukan titik limit dari A. Jadi satu-satunya titik limit dari A adalah 4. Kira-kira begitu. Oh, kalau mau mengajukan pertanyaan atau saran, boleh. Ada pertanyaan kah atau dilanjutkan dulu? Belum ada, Mas. Oke. Ya, ini isinya kelas U ya. Pinter-pinter mahasiswanya. Oke. Kita next ke nomor 2. Nomor 2, misalkan B adalah titik-titik yang lebih dari 0, lebih kecil sama dengan 1, dan atau himpunan B, beta. Betanya adalah 7 punya saya. Selidiki apakah B himpunan terbuka atau tertutup. Jelaskan jawabanmu. Oke. Ini enggak terlalu panjang nomor 2, pendek. Karena beta saya 7, berarti himpunan yang dimaksud adalah himpunan di antara 0 dan 1, termasuk 1, dan digabungkan dengan himpunan 7. Nah, sebenarnya sebelum kita menyelidiki apakah dia terbuka dan tertutup, cara yang paling mudah adalah kita menebak dulu. Kita bisa tahu dia himpunan terbuka atau tertutup sebenarnya sangat mudah. Bisa dilihat dari kurungnya ini. Ya ini kan kurung buka. Ini kan kurung tutup. Wah berarti dia nggak tertutup. Dari mana taunya? Ya ini kurungnya buka. Jadi kita bisa menjustifikasi. Oh dia kira-kira bukan himpunan tertutup. Kalau dia bukan himpunan tertutup, kita cari alasan untuk membuktikan itu. Jadi yang pertama kita lakukan memang menduga, kemudian membuktikan. Kalau bisa menduga, nggak bisa membuktikan, wah gimana? PHP ya. Berarti kalau kita menduga dia bukan himpunan tutup, berarti kita harus mengatakan bahwa untuk setiap epsilon, ada kok satu titik di di B, kok A. Di B, yaitu nanti berapa kita temukan, sehingga nanti persekitarannya untuk sebarang jari-jari tidak berada di dalam himpunan A. Kok A lagi? B. Nah, cara menemukan bilangannya gimana? Ada dugaan lagi. Nah, kalian perhatikan di sini 0 sampai 1. Ini kan yang dikurung tutup ini kan 1. Nah, kayaknya nanti yang bikin dia bukan himpunan terbuka itu si 1 ini. Karena, saya tadi salah ngomong. Kita pengen menyelidiki bahwa dia himpunan belum. Yang pertama, kita ingin menyelidiki dia apakah terbuka atau terbuka atau tidak. Bukan terbuka atau tertutup. Yang A, kita pengen menyelidiki apakah dia terbuka atau tidak. Nah, kita karena di sini ada satu kurung buka, satu kurung tutup, kira-kira dia bukan terbuka karena ada kurung tutupnya. Nah, karena yang di kurung tutup ini adalah bilangan 1, wah kira-kira yang bikin bikin dia nggak terbuka itu 1. Kita coba 1. Sehingga kita ambil sebarang jari-jari dengan nanti persekitarannya di titik 1. Kalau epsilonnya nggak sama dengan 12, maka kita bisa mengambil satu titik. Jadi titik P. P itu siapa? 1 plus epsilon per 2. Cukup jelas bahwa 1 plus epsilon per 2 ini berada di ranah persekitaran 1 dengan jari-jari epsilon. Karena persekitarannya kan di antara 1 min epsilon dan 1 plus epsilon. Cukup jelas bahwa 1 plus epsilon per 2 itu berada di dalamnya. Nah, kalau epsilonnya 12, kita bisa pilih bilangan 2. Mungkin ada yang masih bingung, kenapa? Ada apa dengan bilangan 12? Kenapa harus 12? Dari mana ide muncul bilangan 12? Awalnya saya juga nggak kepikiran 12 ini. Jadi awalnya saya untuk sebarang epsilon, saya ambil P sama dengan 1 plus epsilon per 2.
Tapi ketika epsilonnya 12, di sini adalah 1 plus 12/2. 1 plus 6, 7. Wah, masuk di sini ternyata 7. Jadi ini 12 ini nggak sama loh. Kalau kalian betanya beda. Menyesuaikan beta. Terus apa iya dia nggak masuk di yang sini, Mas? Iya benar kan ini cuma lebih kecil sama dengan satu aja. Sementara ini kan 1 plus sesuatu. Ya 1 plus sesuatu pasti lebih dari satu dong, ya jelas. Berarti yang kita perhatikan adalah 7. Nah mungkin nanti kalau ini bukan 01, wah ini nanti bisa lebih panjang lagi. Tapi mirip-mirip. Kalau epsilonnya 12, saya pilih aja 2. Kenapa 2? Karena 2 itu ada di persekitarannya dan 2 bukan anggota himpunan B. Oke, ini B dan beta ini beda ya. Ini B nama himpunan, beta ini NIM yang ditambah 2 tadi. Sehingga P, P itu siapa? 1 plus epsilon berdua dan 2. Itu nggak masuk kok. Masuk kok di, apa tadi saya lupa bahasa. Persekitaran titik 1, jari-jari epsilon. Tetapi dia tidak di dalam B. Jadi dia ada di daerah persekitaran, tapi dia tidak ada di B. Nah, emangnya kenapa kalau begitu? Berarti itu sudah cukup mengatakan bahwa si persekitaran titik 1 itu bukan subset dari B. Karena kalau subset kan seluruh anggotanya persekitaran harus berada di dalam himpunan B. Atau kita ingin mengatakan bahwa setiap anggota persekitaran adalah anggota dari B. Karena ada anggota persekitaran yang bukan anggota B, maka dia bukan subset dari B. Nah, kalau dia bukan subset, berarti dia bukan himpunan terbuka. Kata definisinya begitu. Karena ada satu anggota bilangan B, anggota himpunan B, anggota himpunan B, sehingga untuk setiap epsilon manapun yang dipilih, berlaku persekitaran titik 1 jari-jari epsilon bukan subset B, maka B tidak terbuka. Selanjutnya kita akan menyelidiki apakah dia tertutup atau tidak. Biasanya saya lebih mudah untuk mengubah ke B komplement. Jadi saya ubah dulu B komplement itu siapa. Karena di sini 01, maka B komplementnya minta hingga 0. Karena 0-nya nggak ikut, berarti di sini 0-nya ikut. Karena di sini satunya ikut, sekarang di sini satu nggak boleh ikut. Karena di sini 7-nya ikut, di sini nggak boleh ikut 7. 7 tak hingga. Ini sebelah kanannya. Nah, kita kalau mengatakan dia himpunan yang tertutup, berarti kita harus mengatakan bahwa komplemennya adalah himpunan terbuka. Padahal udah jelas di sini ada satu kurung tutup, kurung siku. Wah, ini kira-kira yang bikin masalah. Maka kita ambil titik ini, yaitu titik 0, yang kira-kira bikin masalah di sini. Sehingga untuk persekitaran dari titik 0, sebarang jari-jari, yaitu jari-jarinya epsilon, saya bisa menemukan satu titik. Di sini saya pisah. Ketika epsilonnya lebih kecil sama dengan 2, ada kok epsilon per 2. Kemudian kalau epsilonnya lebih dari 2, ada kok nanti setengah. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi, dari mana muncul bilangan 2 ini? Munculnya adalah ketika kita ambil sebarang epsilon dan diambil epsilon berdua, kalau dia lebih dari 2, ya misalkan berapa? 5 misalkan, 4 aja yang gampang. 4 bagi 2, 2. 4 bagi 2, ya benar 2. Kalau dia 2, 2 itu berada di B komplement. Wah, padahal nggak boleh di B komplement. Jadi takutnya kita masuk di sini. Kalau dia 100, wah dia 50, 50 masuk B komplement. Jangan. Maka untuk yang lebih kecil sama dengan 2, boleh diambil epsilon berdua. Karena nanti ini yang paling besar 1. Ketika 2 itu 1. Sementara 1 kan nggak masuk. Kemudian dia paling kecil nggak sampai 0 kok ini. Karena epsilonnya positif. Kalau untuk setiap epsilon yang lebih dari 2, ambil aja setengah. Setengah pasti ada di persekitarannya. Dan setengah bukan anggota B komplement kok. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ada titik-titik yang dia itu anggota persekitaran dari titik 0 dengan jari-jari tersebut. Dan tetapi dia bukan anggota B komplement. Jadi ada kok 0 anggota B komplement. Tetapi untuk setiap epsilon positif, persekitaran dari titik 1 dengan jari-jari epsilon bukan di dalam himpunan B komplement atau bukan subset B komplement. Atau ada anggota persekitaran yang tidak di B komplement. Maka kita bisa mengatakan bahwa B komplement bukan himpunan terbuka. Atau kita bisa menyatakan bahwa B
bukan himpunan tertutup. Jadi kalau ingin mengatakan B tidak tertutup, berarti kita harus mengatakan B komplement tidak tertutup. Jadi kesimpulannya adalah B tidak terbuka dan B tidak tertutup. Wah, ini salah saya. Maksud saya ini pakai bahasa Indonesia ya. Kalau gramarnya bahasa Indonesia kan B tidak terbuka dan tertutup. Artinya kan B itu tidak terbuka juga tidak tertutup. Oke, ini salah ya, gramatikalnya salah. Maksudnya mau mengatakan gitu, tapi nanti takut salah paham ya. Ini takutnya nanti yang baca salahnya dikira B nggak terbuka tetapi tertutup. Padahal saya ingin mengatakan bahwa B nggak terbuka dan tertutup. Jadi enggaknya dikasih kurung begitu. Nah, saya masih ingat Pak Jafar dulu mau menganalogikan bahwa nggak terbuka dan nggak tertutup itu seperti apa katanya dulu seperti pintu. Jadi ada posisi pintu tertutup, posisi pintu terbuka, dan posisi pintu nggak tertutup maupun terbuka, yaitu setengah terbuka. Jadi ini menganalogikan bahwa tertutup bukan berarti tidak terbuka dan terbuka bukan berarti tidak tertutup. Itu ada 4 kondisi, bisa tertutup, bisa terbuka, bisa terbuka dan tertutup. Nggak terbuka dan tertutup gimana? Oke itu nomor 2. Ada yang mau bertanya atau menambahkan saran? Mau dilanjutkan? Mas mau tanya. Oke, namanya siapa? Taif. Oke, silakan. Taif Fatul. NIM 023. Oke, silakan. Itu Mas. Yang nomor 2 itu yang part A yang jika epsilon sama dengan 12 maka sehingga P sama dengan 2 itu dapatnya dari mana Mas? P-nya. Oh, belum. Oh, saya belum ngomong ternyata. Hah, mikrofonnya saya klik. Ini sudah terdengar ya suara saya? Sudah. Sorry. Jadi dari mana ini? Ini tadi awalnya saya nggak ambil loh ini. Jadi awalnya saya nggak peduli sama epsilon berapapun. Jadi cerita awalnya waktu saya mengerjakan itu ini aja. Jadi kalau sebarang epsilon saya ambil pokoknya 1 + epsilon/2. Jelas kan kalau 1 + epsilon/2 itu di persekitaran, tetapi dia bukan anggota B karena di sebelah kanannya 1. Nah tetapi setelah saya pikir-pikir, di sinilah ada 7. B itu memuat 7. Nah, jangan-jangan nanti P ini bisa masuk di 7. Ternyata bisa. Kalau epsilonnya saya ganti 12, maka 12 dibagi 2 adalah 6. 6 ditambah 1 adalah 7. Berarti P-nya 7. Waduh, kalau 7 dia masuk di P. Berarti enggak sama dengan kalimat ini. P enggak ada di B. Padahal saya pengen mencari. Ini tuh tujuan saya adalah saya pengen mencari ada satu titik di persekitaran itu yang bukan anggota B. Nah, kalau ini bukan 2, boleh kok diambil yang lain. Misalkan 3, misalkan 4. Yang penting jangan yang di B. Kalau 1 + epsilon/2 untuk epsilon 12, nanti dia ada di B. Jadi 2 ini dari mana? 2 ini ya asal aja. Nggak harus 2, sembarang juga boleh. Tapi yang penting masuk di persekitaran 12 loh ya. Berarti kalau persekitaran 12 itu di antara 1-12 dan 1 + 12. Berarti ada di -11 sama 13. Jadi kalau kalian mau milih, ada kok 11. Wah boleh. Boleh aja, nggak harus 2 ini. Yang penting dia ada di anggota persekitaran dan dia bukan anggota si B. Bisa dimengerti atau bagaimana? Bisa Mas, terima kasih. Oke. Yang lain atau kita next dulu? Oke, kita next dulu aja kalau begitu. Saya takut sinyal saya nanti error. Kemarin saya sudah error. Oke, nomor 3. Selidiki kekonvergenan dari barisan X, yaitu N plus beta kuadrat dibagi N plus beta faktorial. Kemarin saya kira, waduh, kok variabelnya banyak banget. Oh, ternyata beta bukan variabel. Ternyata beta itu kan min. Jadi, ya cukup masuk akal aja. Betanya jadi saya ganti 7. Rada panjang pembuktian saya nomor 3 ini. Oke, jadi saya mungkin, apa ya namanya, mungkin kalian menemukan bukti yang lebih pendek. Itu tidak menutup kemungkinan ya. Semakin kalian sering mengerjakan soal-soal di Alice Reel ini, nanti apa namanya, sense-nya ya, atau
cara berpikirnya nanti makin makin cepat dan makin banyak cara-cara untuk mengerjakan. Jadi pembuktian kekonvergenan itu nggak mesti satu cara. Kalian pasti menemukan cara lain. Entah itu lebih simpel atau lebih ribet. Dan itu nggak apa-apa. Jadi kalau jawabannya beda-beda, bisa aja benar semua. Nah, mungkin kalau kalian yang menemukan bukti yang beda dari ini dan lebih simpel, nanti temannya dikasih tahu. Tapi kalau yang lebih panjang nggak usah. Nanti waktunya habis. Nah, ini nggak cukup panjang juga, tapi ya rada-rada bulat sebenarnya. Tapi saya nemunya cuma ini udah mikir. Nah, karena betanya saya ganti 7, maka jadi n plus 7 kuadrat dibagi n plus 7 faktorial. Karena n plus 7 faktorial itu adalah n plus 7 dikali n plus 6 faktorial, bisa saya sederhanakan. Sehingga jadinya n plus 7 dibagi n plus 6 faktorial. Oh ya, jangan lupa kalau kalian mau mengatakan itu barisan, tambahkan kurung seperti ini, kurung buka. Kalau nggak ada kurung bukanya salah, itu nilai bukan barisan, katanya. Sepakatannya begitu. Nah, kita pengen menyelidiki dulu. Tapi sebelum membuktikan ya, kita lagi-lagi di Unreal ini yang paling penting adalah menduga. Jadi dikira-kira dulu, dia konvergen nggak kira-kira? Sebenarnya secara logis dia pasti konvergen. Kenapa? Yang atas ini loh kecil banget, cuma n plus 7. Padahal yang bawah n plus 6 faktorial. Wah ini besar banget loh. Faktorial itu kan perkalian mundur. Misalkan kita ambil nilai 100. Yang atas loh cuma 107. Sementara yang bawah ini kan 106 kali 105 kali 104 dan seterusnya. Wah itu besar banget. Kalau di kalkulator di apa? Di estimasi itu udah deket banget sama 0. Yang nggak 0 sih, cuma deket banget. Berarti kira-kira kalau n-nya ini makin besar, saya menduga ini menuju 0. Nah, itu dulu yang kalian harus miliki. Menduga kemana? Setelah dugaannya itu dapat, baru kita cari buktinya. Kalau nggak ada dugaan membuktikan ya bingung gimana mau membuktikannya, mau kemana kita, bingung. Sementara teorema-teorema pembuktian di buku itu banyak sekali. Ada teorema Apit itu ada, kemudian teorema Cauchy, ada barisan Cauchy, banyak sekali. Kemudian ada kriteria divergensi. Kalau kriteria divergensi kayaknya nggak banyak, tapi yang konvergen ini yang banyak. Nah, saya tidak menjamin cara ini mudah ya, tapi ini yang saya temukan. Kita tahu bahwa untuk setiap n asli itu berlaku seperti ini. Jelas kalau seper n faktorial dan seper n itu lebih dari 0, itu sudah jelas. Itu ada yang menjamin juga di buku. Karena n kan bilangan asli. Jadi seper n ya pasti lebih dari 0. Begitu juga dengan seper n faktorial. Karena seper n faktorial kan sebenarnya perkalian dari seper n. Cuma n-nya akan bergerak aja. Kemudian kita juga tahu dong kalau seper n faktorial itu lebih kecil dari seper n. Dari mana ini tahunya? Ya kan n faktorial lebih kecil sama dengan n. Otomatis dia akan sama kalau n-nya 1. Otomatis 1 dibagi sesuatu yang besar pasti lebih kecil dari 1 dibagi sesuatu yang lebih kecil. Itu nalarnya begitu. Jadi pasti 1 per n faktorial ini lebih kecil sama dengan 1 per n. Sama dengannya masih ikut karena nanti kalau n-nya 1 ini sama. Tapi kalau n-nya nggak 1, n-nya 2, n-nya 2 masih sama ternyata. 2 faktorial kan juga 2. Tapi kalau n-nya 3, wah lebih kecil dari ini. Sepertiga faktorial itu seper-6, ini cuma sepertiga. Seper-6 lebih kecil dari sepertiga, benar. Gitu. Dan limit 0, limit barisan 0, itu 0. Dari mana ini tahu? Limit ada di buku kayaknya. Limit konstan itu menuju ke, ya ke situ. Jadi kalau limit C menuju ke C, limit 0 menuju ke 0. Itu kayaknya nggak perlu dibuktikan, karena kalau semuanya dibuktikan, kepanjangan. Kayaknya bukti-bukti yang cukup jelas kayak gitu boleh deh dipakai. Saya dulu juga pakai. Kemudian di buku juga sudah dibuktikan kalau limit seper n itu menuju 0. Jadi kita katakan limit seper n dan limit 0 itu sama, yaitu 0. Nah, katanya teorema Apit, kalau teorema itu bahasa Inggrisnya apa? Saya lupa. Tapi katanya teorema itu pokoknya, kalau untuk setiap n anggota n itu suku barisan yang kita maksud berada di antara dua barisan lain dan barisan yang pertama maupun yang kedua menuju suatu bilangan yang sama, maka mau nggak mau yang di tengah harus menuju barisan yang menuju bilangan yang sama. Ini sebenarnya kayak dia itu dipepeti begitu. Jadi yang kiri dan yang kanan itu berusaha memepeti yang tengah. Jadi yang tengah itu pasti ada di situ. Dan ternyata
tujuan akhir yang kiri dan kanan itu sama tujuan akhirnya. Jadi mau nggak mau yang tengah juga harus ikut. Kira-kira begitu cara penilaiannya. Tentu kalian punya pikiran lah kalau lompat gimana ya? Nggak gitulah. Ini kan dia mengatakan bahwa dia selalu di tengah-tengah ya. Bagaimana dia melompat kan dia katakan dia pasti di tengah-tengah. Dia pasti ada di situ. Tengah-tengahnya maksudnya di antara kiri dan kanan. Jadi nggak mungkin dong dia melompat. Ya pasti dia di dalam situ. Sehingga mau nggak mau kalau yang kiri dan kanan menuju satu yang sama, yang tengah mau pasti ke yang satu yang sama. Jadi ibaratnya kalau kalian berada di sebentar ada suara mobil. Bentar, ada suara kendaraan ini nggak dengar. Intinya ini kalau yang kiri dan yang kanan ini menuju satu titik yang sama, berarti kalian juga harus menuju titik yang sama. Nah, sehingga menurut teorema Apich ini boleh diambil ditambahkan ya. Menurut teorema apa gitu namanya? Kalau bahasa Inggris saya lupa. Tapi kalau bahasa Indonesia kan teorema Apich ya. Maka yang tengah ini harus menuju 0. Maka limit 1/n faktorial menuju 0. Nah, kenapa kalau 1/n faktorial menuju 0? Dengan cara yang sama, karena 1/n plus 6 faktorial itu pasti lebih kecil sama dengan 1/n. Dari mana taunya? Ya iya. Ini kan 1/n plus 6 faktorial itu kan 1/n faktorial dikali 1/n plus 6 kali n plus 5 kali n plus 4 kali n plus 3 kali n plus 2 kali n plus 1. Nah, itu kan tambah besar bilangannya. Satu dibagi bilangan yang tambah besar itu lebih kecil sama dengan 1 dibagi bilangan yang lebih kecil. Nah, sementara limit 0 kita tahu dia menuju 0. Limit 1/n sudah kita tahu tadi juga dia menuju 0. Maka mau nggak mau yang tengah juga harus menuju. Oke, ini bukan n ya. Ini salah. Waduh, saya salah ketik. Ini bukan n, tapi n faktorial. Alamak, salah. Nah, nggak faktorial sih, tapi nggak apa-apa. Oke, itu salah ya. Bukan n, tapi n faktorial. Nanti tolong diganti sendiri. Saya pasti. Soalnya nanti tak kasih PDF-nya, tapi nggak saya koreksi. Jadi tolong diganti sendiri. Ini bukan N, tapi N faktorial. Kenapa, Mas? Kalau N, ya kalau N, kita nggak tahu apakah iya benar. Ya kayaknya benar sih, cuman apa ya, nggak ada gunanya dong kita nyari limit 1/n faktorial. Padahal 1/n faktorial itu untuk menjembatani supaya nggak terlalu jauh. Ya sebenarnya awalnya saya mau pakai ini aja langsung. 1/n plus 6 faktorial lebih kecil dari 1/n. Tapi kok saya rasa kok terlalu jauh begitu lompatnya. Jadi supaya ada jembatan ya saya kasih jembatan 1/n faktorial ini. Sehingga di sini harusnya 1/n faktorial. Oke, itu yang harus nanti di kalian koreksi. Meskipun ketak sama ini juga nggak salah. Karena kalau dia lebih kecil dari 1/n faktorial, dia juga pasti lebih kecil dari 1/n. Jadi ketak sama ini nggak salah. Tapi seolah-olah, lah ngapain nyari 1/n faktorial kalau ujung-ujungnya cuma nyari 1/n. Gitu kan. Meskipun juga benar. Oke, sehingga mau nggak mau, karena yang kiri dan kanan dia menuju suatu bilangan yang sama, yaitu 0, maka yang tengah mau nggak mau dia harus menuju 0 juga. Untuk setiap bilangan asli, yaitu n, kita tahu bahwa 1 lebih kecil n plus 7 lebih kecil 2 dikali n plus 6. Wah, dari mana ini mas taunya? Kalau 1 lebih kecil dari n plus 7, saya rasa kalian semua sepakat, karena n-nya bilangan asli. Jadi, bilangan asli tambah 7 lebih dari 1, ya jelas. Tapi yang sebelah kanan dari mana taunya kok bisa ketaksamaan ini berlaku? Cara taunya adalah kalikan aja. Ini kan jadi 2n plus 12. Kita tahu bahwa 12 lebih dari 7 dan n itu lebih kecil dari 2n karena n-nya bilangan asli. Ya jelas berarti kan itu kan kayak kesamaan A lebih kecil dari C, B lebih kecil dari D, maka A ditambah C lebih kecil dari B ditambah D. Itu ada di analisis real kayak begitu. Tapi nggak saya tulis semuanya. Kayaknya kalau di ujian juga nggak perlu ditulis semuanya. Karena waktunya cuma 100 menit. Kalau nanti kalian begitu dan nilainya jelek, nanti waktu masa koreksi itu bisa protes. Menjelaskan maksud saya begini. Oke, itu aja. Karena waktunya pendek dulu, jadi nggak bisa menulis semuanya. Nah, ini kesamaan ini sudah jelas sebenarnya. Ketika sudah jelas, maka
ketiga ruas ini saya bagi n plus 6 faktorial. Loh, pembagian apa nggak merubah tanda? Ya enggak, kan n plus 6 itu kan n-nya asli, n plus 6 juga asli. N plus 6 faktorial ya juga asli, karena ini konteksnya bilangan asli. Boleh-boleh saja berarti dibagi. Kan yang nggak boleh dibagi itu kalau dibagi nol nggak boleh. Kalau dibagi negatif, ganti tanda. Ini kan bukan nol, bukan negatif. Bagi positif, ya boleh-boleh aja, kenapa enggak? Sehingga ketiga ruas saya bagi dengan n plus 6 faktorial, ketemu yang kanan. Nah, sama ini dengan yang di soal tadi, n plus 7 per n plus 6 faktorial. Yang kiri 1 plus n plus 6 faktorial. Ini udah jelas limitnya, dia menuju 0. Sementara yang kanan belum jelas, kita selidiki aja kalau begitu. Sekarang perhatikan bahwa 2 dikali n plus 6 dibagi n plus 6 faktorial. Berarti n plus 6-nya bisa dicoret. 2 per n plus 5 faktorial. Dengan menggunakan cara yang sama, kita dapat menunjukkan bahwa cara yang sama dengan yang mana, Mas? Cara yang sama dengan yang tadi loh. 1 plus n plus 6 faktorial dan 1 plus n faktorial. Tadi kan kita sudah mencari limit 1 plus n plus 6 faktorial. Berarti kita bisa dong nyari limit 1 plus n plus 5 faktorial. Kan itu cuma selisih n-nya aja. Berarti kan tinggal disubstitusikan n menjadi n-1 itu aja kan. Ya boleh-boleh aja substitusi. Maka karena yang atas dan yang bawah ini dua-duanya konvergen. Dari mana konvergen tahu ya? 2 konvergen ke 2. N plus 5 faktorial konvergen ke 0. Seper n plus 5 faktorial konvergen ke 0. Jadi limitnya dia akan konvergen ke 2 dikali 0. Yaitu 0. Jadi dari mana ini kok bisa langsung ketemu 0, Mas? Dari sini saya menambahkan kata-kata menggunakan cara yang sama. Cara yang sama dengan yang di atas tadi. Kalau kalian, wah ini nggak jelas Mas, ditulis lagi aja. Ya, oke, silakan ditulis lagi. Jadi tulis lagi pakai teorema Apit, nanti ketemu limitnya 0. Nah, karena limit yang kiri, yaitu 1 per n plus 6 faktorial, itu sama dengan yang kanan, yaitu 2 dikali n plus 6 per n plus 6 faktorial. Keduanya menuju 0. Dan kita tahu bahwa untuk setiap n bilangan asli berlaku seperti ini. Itu kan sama dengan ini. Saya nulis ulang. Ini kan sama dengan ini. Sudah terbukti tadi. Maka mau nggak mau, ya ini harus menuju ke 0. Jadi limitnya harus menuju ke 0. Karena yang kiri dan yang kanan menuju 0. Oke, dugaan saya benar. Jadi dia harus menuju ke 0. Oke, ini pembuktian nomor 3. Mungkin kalian yang menemukan bukti yang lebih pendek. Oke, nanti silakan temannya dikasih tahu. Nomor 3, ada yang mau bertanya atau memberikan komentar? Mau memberikan komentar atau di next dulu? Next saja dulu, Kak. Oke. Ini saja dulu. Nomor 4. Misalkan barisan X, yaitu barisan yang isinya XN. Oh, bedakan ya. Kalau kalian mau mengatakan barisan pakai huruf besar. Kalau mesti kayak gitu, kayaknya iya. Tapi nggak ada sih buku yang mengatakan harus pakai huruf besar. Tapi kebanyakan dari buku itu kalau mau mengatakan barisan biasanya pakai huruf besar. Ya, mengambil aman aja lah. Amanannya aja pakai huruf besar gitu aja. Nah, sementara X kecil n ini menyatakan suku-sukunya. Jadi suku-sukunya nanti berbentuk XN. Yang mana dia adalah barisan rekursif. Apa itu barisan rekursif? Untuk kalian sudah paham di matematika diskrit. Apa itu barisan rekursif? Barisan rekursif itu barisan yang suku selanjutnya itu dipengaruhi oleh suku sebelumnya. Rekursifnya adalah xn plus 1 sama dengan akar xn. Untuk n yang lebih dari sama dengan 1. Untuk menambahkan definisi, untuk melengkapi definisi, di sini ditambahkan x1 sama dengan 1. Selidiki apakah dia konvergen, dan konvergen kemana kira-kira. Jadi ada 2 jawaban. Kalau kalian cuma jawab 1, kayaknya nilainya separuh. Oh, ada 3 jawaban. Jelaskan jawabanmu. Jadi kalau sudah menyelidiki dia konvergen, sudah menemukan limitnya, tapi jawabannya nggak jelas, berarti nanti nilainya dibagi 3.
Oke, itu nomor 3. Nomor 3. Nomor 4. Saya kira soal ini susah. Ternyata enggak. Jadi caranya ya kita kita cari aja himpunannya kayak apa. Barisannya kayak apa. Jadi X kan sama dengan XN. Kalau X1 ya 1 udah jelas. Sekarang kalau N-nya nggak 1, gimana? Nah, karena X1-nya 1, berarti kita bisa nyari X2. Ini ciri khasnya barisan rekursif. X1 plus 1 atau X2 berarti kan sama dengan akar XN. Nah, XN-nya 1, ya 1. Nah, sama X3 juga 1, X4 1, X5 1, X6 1. Ya karena akar 1 itu 1. Sampai kapanpun dia nilainya 1. Wah, jelas berarti kalau X ini bisa kita tulis aja sebagai barisan 1. Nah, supaya jelas pembuktian kekonvergenannya, kan ini sebenarnya kita sudah menemukan dia konvergen, konvergen ke 1, tapi nggak jelas. Jadi nilainya 2/3 kayaknya. Supaya menambahkan nilai, supaya jelas, kita harus buktikan. Buktikannya agak harus gini. Ini pembuktian pakai definisi. Eh, Sebelumnya kita duga atau menjustifikasi bahwa limit 1 adalah 1. Sekarang kita buktikan. Wujud setiap epsilon positif ada K sama dengan 1, sehingga untuk N yang lebih dari sama dengan K, atau N lebih dari sama dengan 1, setiap suku-sukunya kalau begitulah. Gampangnya itu setiap suku-sukunya eh, selisih antara XN dan 1 ya. Jadi XN yang tadi 1 dimasukkan 1 dikurang 1. Selisihnya adalah 0 atau sama. Lah, 0 kan lebih kecil dari epsilon. Udah cukup menjawab bahwa dia konvergen. Dan konvergennya ke 1. Jadi kita telah membuktikan bahwa limit dari barisan 1 adalah 1. Karena kita sudah bisa membuktikan dengan definisi. Mungkin ada yang masih bingung loh. Kok kayaknya oh, apa bisa 1 gitu kan biasanya dalam bentuk epsilon berapa, kemudian ditarik fungsi tangganya, kok 1? Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita bisa membuktikan kalau dia lebih kecil dari epsilon. Nomor 4, oke ya nomor 4 ya. Oke kan? Oke aja deh. Nomor Mas 5. mau tanya. Oh nggak jadi oke, 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 oke. Gimana? Bagaimana? Apakah? Oh ya, suara saya sudah jelas. Jelas. Itu Mas, kok bisa XN-nya semua dianggap 1 itu gimana Mas? Oke, terima kasih. Jadi kan tadi soalnya belum saya kemana. Saya tadi kan ini bukan menganggap X1 kan 1. XN plus 1 kan sama dengan akar XN. Ini namanya barisan rekursif. Jadi barisan rekursif itu kita tahu suku selanjutnya kalau kita tahu suku sebelumnya. Berarti kalau kita pengen mencari X2, N-nya kita ganti 1 dong. Jadi kan X 1 tambah 1. Oh, X2. Kalau N-nya kita ganti 1, yang kanan jadi apa? Sama dengan akar X1. Berarti X2 sama dengan akar X1 loh. Lah X1 berapa? Wah, X1 itu 1. Ini dikasih tahu. Berarti X2 sama dengan akar 1. Akar 1 berapa? Akar 1 itu 1 loh ya. Akar 1 bukan plus minus 1, tapi 1. Itu ada di bukunya Bu Manu juga bahwa akar satu bilangan itu adalah bilangan positif. Positif atau nol, intinya nggak negatif. Jadi akar 1 itu 1. Jelas kan kalau X2 sama dengan akar 1. Oh, X2 1 juga. Sekarang kita cari X3. X3 berarti N-nya diganti 2. X2 tambah 1. Oh, X3 sama dengan akar X2. Oh, X3 sama dengan akar X2. X2 tadi berapa? X2 tadi 1. Oh, X3 sama dengan akar 1. Wah, 1 juga. X4, akar X3. Akar 1 lagi ya 1. X5, akar X4. Akar 1 lagi ya 1. X100, akar X99. Berarti akar 1. Iya, semuanya 1. Jadi bukan dianggap 1, tapi ya memang 1 kan. Oh, Eh, paham, Mas. Bisa dipahami nggak? Paham. Oke, Terima kasih. oke. Jadi bukan dianggap, tapi memang, ya memang begitu. Oke. Next question, number 5.
Nomor 5. Misalkan barisan X, yaitu barisan-barisan yang isinya N plus beta dibagi N. Betanya 7 berarti kalau saya. Yang pertama, apakah dia barisan Cauchy? Yang kedua, berdasarkan si A, dia konvergen nggak sih? Nah gitu. Kalau saya baca di bukunya Bu Mano ya, itu ada teoremanya satu barisan Cauchy. Satu barisan itu konvergen jika hanya jika dia Cauchy. Artinya barisan Cauchy itu konvergen dan kalau nggak Cauchy, nggak tahu. Pokoknya kalau Cauchy konvergen. Yang saya tahu kalau Cauchy dia konvergen gitu di buku. Nah, kalau mau curang kira-kira ya ini konvergen. Karena kalau nggak konvergen ngapain pertanyaan B muncul? Tapi itu ya apa sih? Itu kan cara berpikir yang nggak bener. Itu kan cuma biar jawabannya cepet aja. Jadi yang A ini saya kira-kira dia konvergen. Tapi daripada menggunakan logika yang kayak gitu, saya berikan logika yang lebih masuk akal. Sini saya ganti betanya dengan 7. Berarti N plus 7 per N itu 1 plus 7 per N. Waduh, jelas ini 7 per N ini konvergen ke 0 ini kalau N-nya besar. Kan 7 bagi 1 juta ini kecil banget. 7 bagi 1 triliun lebih kecil lagi. Dia pasti menuju 0. Wah, berarti 1 tambah 0. 1. Dia konvergen ke 1 kira-kira. Nah, definisi. Nggak penting ini, tapi daripada saya lupa, saya tulis saja. Jadi definisi barisan Cauchy. Barisan X yang isinya Xn itu adalah barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon positif ada sebuah bilangan asli yaitu H, di mana H ini harus bergantung sama epsilon. Sehingga untuk setiap N bilangan asli, kalau N lebih dari sama dengan H, M lebih dari sama dengan H, berlaku. Selisih dari Xn dan Xm itu pasti lebih kecil dari epsilon. Maka dia dinamakan barisan Cauchy. Jadi syaratnya banyak banget ini. Permintaannya banyak banget. Nah, saya menduga dia konvergen. Maka saya ingin menduga bahwa dia juga Cauchy. Untuk M bilangan asli, selisih dari Xn min Xm adalah 1 plus 7 per N dikurang 1 plus 7 per M. Dari mana ini mas? Ya masukkan aja lah N ke sini. Masukkan aja M ke sini. Nanti ketemu ini. Dikurangkan. 1 kurang 1, 0. Waduh, 7-nya bisa keluar karena nilai mutlak. Sifat nilai mutlak. Berarti nilai mutlak 7 dikali nilai mutlak 1 plus 1 per N dikurang 1 per M. Katanya kesamaan segitiga. 1 per N dikurang 1 per M dinilai mutlakan itu lebih kecil sama dengan nilai mutlak 1 per N ditambah nilai mutlak min 1 per M. Nah, karena 1 per N dan 1 per M itu bilangan asli, maka nilai mutlaknya sama. Itu 1 per N dan 1 per M. Jadi lebih kecil sama dengan 7 kali 1 per N plus 1 per M. Oh ya, 7 ini juga nilai mutlak dari 7. Jika N lebih dari sama dengan M, wah ini dari mana ide kayak gini? Ini dari saya nyomot dari buku. Tapi nggak apa-apa. Ini memang karena yang diminta kan N lebih dari H, M lebih dari H. Jadi kalau kita ambil satu kasus saja, yaitu N lebih dari sama dengan M, maka 7 dikali 1 per N ditambah 1 per M itu lebih kecil sama dengan 7 per 2 per M. Yang sama dengan 14 per M. Oh, kok bisa? Iya, kan tadi andaikan N-nya lebih dari M. Berarti 1 per N lebih kecil dari 1 per M. Maka ya lebih kecil dari 1 per M tambah 1 per M atau 2 per M. Sehingga lebih kecil dari 14 per M. Boleh dibalik, boleh kalau M lebih kecil dari N. Nanti sama aja, cuman variabelnya cuma ganti M. Itu nggak masalah, itu dibolehkan. Karena yang penting pokoknya N dan M-nya lebih dari H. Begitu aja. Nggak ada syarat kalau N harus lebih kecil dari M, nggak ada. Pokoknya N lebih dari H, M lebih dari H, udah boleh. Nah, untuk setiap epsilon positif, kita bisa menemukan, oke sebelum ke situ, di sini kan kita menemukan 14 per M. Supaya ini berlaku ya. Ini berlaku, maka 14 per M ini harus lebih kecil dari epsilon. Sesuai definisi nilai mutlak Xn min Xm lebih kecil epsilon. Maka ini harus lebih kecil epsilon. Nah, supaya dia lebih kecil epsilon, maka M-nya harus berapa? M-nya harus lebih dari 14 per epsilon kali silang. Tapi kalau bahasa analisis real nggak ada kali silang. Bahasa kita kali silang aja. 14 per epsilon. Jadi lebih dari 14 per epsilon. Maka saya bisa menemukan bilangan H
yaitu bilangan asli. Bilangan aslinya harus bergantung sama epsilon. Maka yaitu bilangan asli terkecil yang lebih dari 14 per epsilon. Atau bisa ditulis seperti ini. Itu fungsi tangga. Sehingga kalau n-nya asli, m lebih dari ini, n lebih dari ini, nanti berlaku seperti ini. Nah, tadi kan kita memisalkan, apa misalnya tadi bilang? Oh, memisalkan n lebih dari m. Kalau m-nya dia sudah memenuhi, m-nya dia sudah memenuhi, apalagi si n. Makanya boleh tadi diambil seperti itu. Maka 7 dikali 1 per n ditambah 1 per m, ini dari mana? Ini dari sini. Saya malas nulis sebenarnya. Kalau kalian jangan seperti ini ya, kalau ujian. Nggak boleh ini. Harusnya ke sini dulu. Ini ditulis dulu. Kalau ujian ya. Kalau nggak ujian ya nggak apa-apa. Tulis aja dulu. Biar apa namanya? Biar bagus, biar panjang. Ya sebenarnya nggak mengurangi arti kalau sudah tulis semuanya. Tapi kalau mau supaya nilainya lebih bagus ya ditulis yang lengkap aja. Nanti 7 per 1 per n ditambah 1 per m itu lebih kecil sama dengan 7 dikali. Wah, kan n tadi lebih dari h. M lebih dari H. Berarti 1 per N lebih kecil dari 1 per H. 1 per M lebih kecil dari 1 per H. Wah, ini kayak kesamaan tadi loh. A lebih kecil dari B. C lebih kecil dari D. Maka A plus B lebih kecil dari C plus D. Sehingga pakai metode itu, kesamaan itu kita peroleh lebih kecil sama dengan 7 kali 1 per H tambah 1 per H. Nah, si H ini tadi. H ini kan lebih dari, bilang, 14 per epsilon. Maka 1 per H pasti lebih kecil dari 1 per ini, 1 per H, yaitu 1 per 14 per epsilon. 1 per 14 per epsilon itu epsilon per 14. Jadi dia lebih kecil dari ini. Sekarang sama dengannya udah nggak ada, lebih kecil. Jadi di sini jangan sama sama ikut ya, karena dia Cauchy kan harus lebih kecil, bukan ada sama dengannya. Di sini nggak boleh sama dengannya ikut. Kalau sama dengannya ikut nanti masih nggak boleh, harus nggak ikut. 7 dikali ini ini kan berarti 2 per 14 per 7 ya. 7 kali 10 per 7 1. Epsilon. Jadi 1 plus 7 per N barisan Cauchy. Karena kita bisa menemukan H sehingga Xn min Xm lebih kecil dari epsilon. Oke. Yang B, menggunakan teorema 2.21 yang ada di bukunya Bu Manu kalau punya. Barisan X yang isinya Xn konvergen jika dan hanya jika X barisan Cauchy. Berarti kalau X Cauchy ya dia konvergen. Kalau dia konvergen dia Cauchy. Hanya begitu kalau bolak-balik kan bolak-balik. Jadi X sama dengan 1 plus 3 per 7, 1 plus 7 per N konvergen. Kemana? Nggak penting, karena nggak ditanyakan. Nggak ditanyakan kan? Nggak ditanyakan. Bentar. Oh, nggak ditanyakan. Nggak penting berarti. Nggak usah dijawab konvergen kemana, yang pokoknya konvergen gitu aja. Oke, itu number 5. Nomor 5, ada yang mau bertanya? Mana ada yang mau bertanya? Cara tahu jumlah orang. Sebenarnya saya kemarin juga mengerjakan satu paket yang lain, paket ACD, paketnya kelas sebelah. Tapi ya kayaknya sama-sama aja sih soal-soalnya. Jadi ya mirip-mirip aja, nggak ada bedanya kok. Kak, boleh nanya nomor sebelumnya nggak? Nomor sebelumnya boleh. Nomor berapa? Yang di atas Kak, nomor 1. Masih bingung yang limit tadi Kak. Oke. Jawabannya aja ya. Berarti kalau nomor 1 ya memang ini yang paling bingung ya ini. Oke. Itu Kak, yang Poin? untuk yang X kurang dari 4, terus dapat epsilonnya kan 4 min X, sehingga persekitarannya itu 2X min 4,4. Nah itu bingung, itu dapatnya dari mana Kak?
Oke, itu ya. Berarti begini. Nomor satu. Kalau X-nya lebih kecil 4, kita ambil epsilon 4 min X. Maka persekitarannya adalah 2X min 4 dan 4. Ini dari mana? Saya nggak bisa coret-coret lagi. Sebentar. Bentar ya. Oh, nggak bisa. Itu sebenarnya begini. Coretan saya. Lah, itu misalkan garis bilangannya. Di sini misalkan 4. Sorry, tulisannya jelek. Saya nggak punya pen soalnya. Ini 4, misalkan 4 ya. Kita kan X-nya itu di sini berarti kan. Kan X-nya lebih kecil dari 4. Berarti X-nya di sini. Ini hanya ilustrasi ya. Nggak selalu sekecil ini, bisa lebih besar. Ini hanya ilustrasi saja. Nah, kita mau mengambil epsilon 4 min X. 4 min X itu sebenarnya seberapa sih? Saya ngomong susah banget sih. Seberapa sih 4 min X itu? 4 min X itu segini loh. Ini 4 min X. Jarak ini 4 min X. Jadi, epsilon yang saya maksud itu segini. Otomatis persekitarannya kan ada di sini juga. Di sini kan. Nah, tapi ini kurungnya bukan kurungan loh ya. Bukan kurung siku. Tapi kurung buka. Nah, berarti dia ada di antara 4 ya. Jelas berarti bilangan 4 ya munculnya. Jadi 4. Dan di sebelah kirinya. Nah, di sebelah kirinya X ini siapa? Berarti X yang dijarakkan dengan siapa? 4 min X kan? Kan segini itu kan 4 min X. Aduh, sorry ya, saya agak susah nulisnya. Ini kan segini itu kan 4 min X kan? Segini kan 4 min X. Berarti segini juga sama lah 4 min X. Kenapa kok bisa tahu sama? Ya definisi persekitaran kan begitu. Kalau jari-jarinya 4 min X berarti kan ke kanan dan ke kirinya 4 min X. Berarti di sebelah kiri itu siapa? Ya, X dikurangkan dengan siapa supaya ketemu 4 min X. Ya, coret-coret dulu. Jadi di sini kan 4 min X. Jadi 4 min X segini. Segini juga 4 min X. Di sini berapa berarti? X dikurangkan berapa? X dikurangkan berapa yang hasilnya 4 min X. Ini saya masih nyoret. Oke, ketemu benar 2X min 4. Saya kan coret di kertas aja ya. Susah ketiknya. Saya kan coret di kertas. Jadi kalau segini itu 4 min X, segini itu 4 min X. Berarti kan ini dikurangkan yang ini itu hasilnya yang atas ini. Perhatikan ini ya. Ini dikurangkan ini hasilnya segini. Maka hasil segini juga harus diperoleh dengan ini dikurangkan ini. Jadi ini kita nggak tahu. Awalnya segitiga, misalkan segitiga. Kamu buat persamaan. X dikurang segitiga itu sama dengan 4 min X. Jadi X ya, X dikurang sesuatu ya. Katakan di sini segitiga. Sesuatunya di segitiga. Itu sama dengan 4 min X. 4 dikurang X. Nah, ini kurangnya. Ini kan sama dengan yang tadi. 4 dikurang X. Itu segini. Segininya harus sama. Berarti 4 min X juga. Berarti X dikurang segitiga haruslah 4 min X. X dikurang segitiga 4 min X. Min X-nya pindah ke sini. Berarti 2X. Segitiganya pindah ke kanan. Berarti 2X sama dengan 4 tambah segitiga. 4-nya pindah ke kiri. Jadi 2X min 4 sama dengan segitiga. Maka segitiga di sini adalah 2X min 4. Makanya di sini adalah 2X min 4. Jadi di antara 2X min 4 sama 4. Bingung kah? Iya, sudah Kak, paham. Terima kasih Kak. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi memang ini yang saya maksud coret-coretan tadi. Jadi di balik pekerjaan yang kayak gini, itu ada cara-cara saya seperti ini. Nggak mungkin lah saya langsung menemukan ide-ide seperti ini bagaimana caranya. Ini kan sangat abstrak sekali. Saya juga butuh garis-garis yang seperti ini. Jadi kalau kalian ujian, ya butuh kertas coret-coretan untuk menggambar yang seperti ini. Tapi gambaran seperti poin 1 ya, poin semuanya ini, kalau kalian bingung, larikan ke sini. Jadi kalau kalian bingung kenapa bisa ketemu P segitu, kenapa bisa ketemu epsilon segitu, coba deh ilustrasikan dengan beginian, nanti kalian nggak paham. Tapi kalau cuma abstraknya aja,
ya pusing. Tapi untuk yang sudah advance ya oke-oke aja. Itu ada lagi yang mau bertanya? Kak, boleh tanya lagi nggak? Boleh. Yang poin 3 masih di nomor 1 tapi poin 3 itu kayak gimana, Kak? Poin 3. Bingungnya mencari apanya? Iya, yang itu nyari epsilonnya itu, Kak. Oke, nyari epsilonnya. Bentar, ini saya harus menghapus. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang lain tanya juga boleh. Nah, nomor 3. Di sini kan apa ya? Nah, ini andaikan aja lurus lah. Kalau N-nya 1, berarti kan di sini 4 plus 3 per 7 ya. Misalkan 4 plus 3 per 7 di sini. Saya nggak nulis lah. Kelamaan saya nulis. Ini kan misalkan 4 plus 3 per 7. Suku keduanya berapa? 4 plus 3 per 14. Misalkan di sini. Perhatikan baik-baik karena saya nggak nulis. Jadi yang besar ini 4 plus 3 per 7. Yang kecil ini 4 plus 3 per 14. Tentu kalau N-nya 3 nanti 4 plus 3 per 7, 21. 3 per 21. Maka di sini lebih kecil lagi. Kalau N-nya 4 nanti lebih kecil lagi, berarti lebih di sini. Jadi semakin ke sini, semakin ke sini, semakin ke sini. Tapi nggak sampai 4. Jadi di sini batasnya adalah 4. Nggak sampai 4 itu nggak mungkin. Untuk N tak hingga pun dia hanya menuju 4. Bukan 4. Nah, kalau N-nya 1, berarti kan dia cukup di sini aja kan. 4 plus 3 per 7 misalkan di sini. Ini N1 ya. Kemudian kalau N2 kan di sini. 4 plus 3 per 14. Berarti kalau kamu itu kan sebenarnya disuruh nyari persekitaran sehingga kalau diriskan si A itu kan kalau dikurangkan si X kosong. Berarti yang paling aman kan di sini. Segini kan. Nah, ini epsilonnya. Ini epsilonnya. Ini epsilonnya. Jadi ini suku pertama tadi 4 plus 3 per 7. Ini suku kedua 4 plus 3 per 14. Nah, seginian ini loh epsilon yang aman. Karena ini kurungnya bukan kurung siku, kurung buka. Berarti ini nggak ikut. Aman deh. Lah, apa yang lagi yang di kanan nggak ada apa-apa. Nggak ada kok anggota A yang di kanan. Yang paling dekat aja cuma ini. Yang lainnya kan di sebelah kiri sini. Aman deh. Cuma ini aja. Berarti kalau persekitaran ini cuma memuat titik yang sama. Yaitu 4 plus 3 per 7. Padahal dikurangkan sama X. Ya udah nggak ada. Itu ceritanya. Untuk yang poin 1. Nah yang poin 2. Itu sebenarnya juga sama. Itu misalkan. Oke sebelum itu yang satu ini paham nggak? Atau masih bingung? Jadi yang 4 plus 3 per 7 itu dikurangi yang 4 plus 3 per 14 gitu kah, Kak? Iya. Oh, jadi kanan dikurangi yang kiri gitu ya, Kak ya? Iya. Oh iya, Kak ya, paham. Oke. Itu. Tapi nggak selalu kanan kurang kiri ya. Maksud saya analoginya begitu. Jadi cara berpikirnya kan kita cari epsilon segini. Berarti lah segini itu berapa ya? Ini dikurang ini kan kalau katanya garis bilangan. Ya ini dikurang ini aja. Nanti ketemu ini. Oke itu. Dengan cara yang sama nanti kalau dia di 4 plus 3 per 7N. Artinya dia misalkan di sini ya. 7 per N. 4 plus 3 per 7 per N itu misalkan di sini. Di sini nanti kan ada 4 plus 3 per 7 N per 1. Nah, dari titik ini, di sini juga ada loh siapa? 4 per 3 plus 4 plus 3 per 7 dikali M min 1. Jadi di sini ada lagi. Kalau di sini tadi nggak ada yang sebelah kanan. Di sini juga ada nanti 4 plus 3 per 7 N min 2. Di sini juga ada 4 plus 3 per 7 N plus 2. Jadi banyak sekali di sini. Maka kita harus jeli. Nah, berarti kita harus ambil ini loh. Ini dari berapa? 4 plus 3 per 7 N. Kita ambil jarak ke sini. 4 plus 3 per 7 N per 1. Karena jarak ini ke sini itu sama. Jarak ini ke sini itu sama. Yaitu jaraknya sebesar ini. 3 per 7 N dikurangi 3 per 7 N per 1. Jaraknya sama. Berarti aman nanti. Ujung-ujung ini nggak ikut. Karena dia interval buka. Sehingga yang ikut cuma yang tengah. Nah yang tengah kan si X. Kurangkan X sudah nggak ada.
Jadi memang epsilonnya ini di cara nyarinya adalah yang besar dikurang yang kecil ya. Jangan yang kecil dikurang yang besar, nanti nilainya negatif. Padahal jarak kan nggak boleh negatif. Jarak kan nilai mutlak. Jadi yang besar dikurangi yang kecil aja yang aman. 4 per 3 per 7N dikurangi 4 per 3 per 7N plus 1. Atau boleh pakai yang lain, yaitu 4 plus 3 per 7N min 1 dikurang 4 plus 3 per 7N. Nah, itu juga boleh. Boleh pokoknya. Tapi N-nya berarti harus lebih dari sama dengan 2 kalau pakai N min 1. Karena di sini N-nya asli. Jadi harus jeli juga. Seperti itu. Itu yang perlu di garis bawahi. Nanti dengan cara yang sama, kalau kalau yang poin 4 ini berarti dia ada di antaranya, berarti kita ambil yang terkecil. Karena saya lanjutkan ke yang poin 4 juga. Karena kalau yang 4 ini tuh berada dia di sini, kira-kira di sini. Jadi di antara suku yang ini dan ini, jadi di antaranya. Nah, mana yang paling aman? Yang paling aman adalah ambil yang paling kecil. Jarak ke sini dan ke sini itu ambil yang paling kecil. Kalau enggak yang paling kecil, dia nerobos. Dia nerobos. Sorry, nge-lag ini. Enggak, apa di sini sudah jalan, di situ masih belum loading. Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Oke. Ada pertanyaan lain? Kayaknya di jadwal kita sampai 9:30. Tapi kalau masih ada pertanyaan, silakan. Nanti juga saya kirimkan yang jawaban saya untuk paket satunya, yaitu paket di kelas A, B, C. Tapi nggak saya bahas karena panjang waktunya. Jadi saya kasihkan aja PDF-nya. Nanti kalau misalkan ada yang salah atau nggak paham atau bagaimana, nanti bisa bisa tag saya, ya, bisa tag saya di grup, bisa chat saya, boleh tanya langsung ke saya juga boleh. Kalau misalkan masih ada materi ini atau yang nanti saya kasih masih bingung atau nggak jelas. Tuh, ya. Ada yang mau tanya lagi? Oh, sudah clear? This clear? Insya Allah sudah. Oke. Jadi kalau sudah nanti saya kasihkan PDF-nya. Kalau misalkan ada kesalahan, saran atau pertanyaan, boleh di chat di grup itu, grup yang baru dibuat MC itu, atau mau chat saya juga boleh. Eh, jadi saya selalu terbuka untuk membantu siapapun yang mau bertanya soal kepada saya. Semoga kalian dilancarkan dalam ujiannya dan semoga nanti dapat nilai yang bagus. Semoga bagi yang udah pinter, nanti waktu ujian makin pinter, yang masih nggak bisa ngerjakan apa-apa, semoga nanti waktu ujian dapat dapat ide lah supaya nilainya bagus-bagus. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Eh, Kalau misalkan tadi saya ada kesalahan apapun, baik perkataan ataupun pekerjaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih untuk atensi dari teman-teman berapa ini 19 ya yang sudah mau belajar hari ini. Semoga sukses. Itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke.